Amin, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai mengangkat pujian bagi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah, berada di dalam rumah-Mu. Tuhan, Engkau yang berkarya, berbicara bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan, kuasa Roh-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, dan bela pujian, kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Inilah kami ya Bapa, membuka hati di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami. Amin. Saya mengajak saudara mari kita berdiri bersama. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah yang berkuasa, Dia berbicara di dalam setiap pribadi kita. Kita mengangkat pujian bagi Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia. Pujilah namanya, muliakanlah namanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kita percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkaulah Tuhan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kita percaya Dialah Tuhan yang kita puji, Dialah Tuhan yang kita muliakan. Kita mau bersorak bagi Dia. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kita percaya atas segala kasih anugerah-Nya. Dialah Tuhan yang memerintah untuk selama-lamanya.
Haleluya. Kita percaya kasih setianya. Mata siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari arahkan hati kita untuk fokus di dalam Dia. Kita mau katakan, Roh-Mu yang hidup penuhi kami, mengalir di dalam kami Tuhan. Jiwa kami terarah di arah Engkau. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamaah-Mu, kami berserah penuh di hadirat kasih Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan kami semua Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Kami buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembah-Mu. Puji Tuhan untuk segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang kami sembah, terima kasih ya Bapa. Kami katakan pujian kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala karya Tuhan dalam kehidupan kami. Mengalirlah ya Bapa, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Saat kami memuji Engkau, saat hati berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembah-Mu, biarkanku menyembah-Mu. Sembah Tuhan, mari kita naikkan pujian di dalam Dia atas segala kasih anugerah-Nya, atas segala pertolongan-Nya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mengatakan terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Kita masuk di dalam pokok doa kita pada saat ini. Kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam setiap pribadi kita. Kita mau di dalam doa untuk pemimpin bangsa kita, presiden kita, wakil presiden kita, para menteri dan pemerintahan daerah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan
roh kebijaksanaan di dalam setiap keputusan yang mereka ambil, amin. Tuhan menempatkan saya dan saudara, amin, di negara ini, karena Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa, amin, di dalam setiap kehidupan kita. Kita juga membawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Blackburn, ada Pastor Howard dan keluarga, seluruh jemaat kita bawa di dalam doa biar Tuhan terus berkarya menyertai mereka. Gereja kita di Hartsfield ada Pastor Darren dan keluarga, seluruh jemaat kita yakin dan percaya ada kebangunan rohani terus terjadi di dalam keluarga-keluarga dan khususnya di dalam pelayanan para hambanya ini. Demikian juga ada gereja kita di Hamilton, kita bawa di dalam doa Pastor Scott dan keluarga dan seluruh jemaat. Biarlah pertolongan Tuhan selalu ada, berkarya di dalam kehidupan setiap umat Tuhan, amin. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk pada hari Jumat dan Sabtu ada acara KKR kita di gereja kita di Pulau Gadung. Kita mau bawa di dalam doa biar setiap orang yang telah menerima undangan, biar Tuhan menggerakkan hati mereka, dan kita mau melihat untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk pelayanan kita di tempat ini, setiap kita. Dan kalau ada saudara memiliki kebutuhan doa, ada keterdesakan, ada suatu minta jamahan kuasa Tuhan, silakan angkat tangan saudara. Amin. Kita bawa di dalam doa. Ya Tuti. Ini keluarga mama yang ada di Manado, omanya kan ada di Manado dan anaknya ada di sini. Omanya pengen ketemu cucu-cucunya ya. Namanya Jessica, Albert, James 1 sama Kim Pao. Kalau Kim Pao tuh ayahnya. Amin. Kita mau bawa di dalam doa untuk kebutuhan ini. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan segala sesuatu, amin, kita meminta, kita hanya berseru. Kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu, tapi kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu di luar daripada apa yang menjadi pemikiran kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk keluarga Pak Syarif. Tuhan tolong lindungi keluarga Pak Hobab. Kita bawa di dalam doa untuk keluarga Evan. Kita mau bawa di dalam doa, dan kita juga, saya dan juga teman berada di dalam pergumulan. Kita mau, amin, untuk pasangan hidup yang membutuhkan tuh jamahan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan satu hal bahwa kita yakin percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saya mendorong saudara juga, kita juga mau bawa di dalam doa untuk Inatalu daripada saudara kita Ori, namanya Mama Carlo, lagi sakit pada saat ini. Kita mau bawa di dalam doa. Tadi pagi mereka telah menghubungi saya, dan kita akan mau bawa di dalam doa untuk kebutuhan ini, biar Tuhan terus menolong, menyertai, dan khususnya setiap pribadi kita, untuk kita yang hadir di tempat ini. Kita mau bawa di dalam doa untuk pekerjaan kita, kesehatan kita, keuangan kita, keluarga kita, apapun yang menjadi kebutuhan. Saya yakin percaya bahwa kita tidak malu memperkatakan apa yang menjadi doa dan permohonan kita kepada Tuhan kita yang hidup. Kita mau melihat berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita. Kita mau melihat karya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mengangkat suara kita. Kita mau angkat kebutuhan ini. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami dapat berada di dalam doa pada saat ini Tuhan. Kau melihat Tuhan bangsa dan negara kami, pemimpin kami. Anugerah-Mu Tuhan berkarya, berbicara, dan kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan apa yang Kau rencanakan Tuhan di dalam bangsa dan negara kami. Kami membawa di dalam doa untuk para hamba-Mu yang berada di dalam persekutuan kami. Ada Pastor Howard yang ada di Blackburn Tuhan, ada Pastor Darren yang ada di Hartsfield, ada Pastor Scott di Hamilton Tuhan.
Engkau selalu menyertai keluarga-keluarga mereka. Engkau tutup bungkus ya Bapa dengan kuasa darah-Mu. Dan pelayanan mereka Tuhan Engkau berkati Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang berpengharapan, yang mencari Tuhan, pengharapan di dalam iman, percaya di dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau berkati gereja mereka, Engkau berkati keluarga mereka Tuhan. Kami mau imani, percaya di dalam doa pada saat ini. Engkau juga melihat ya Bapa hati kami, kerinduan kami di dalam doa kami. Ya Bapa, Engkau melihat ya Tuhan, Engkau mempertemukan Tuhan keluarga yang sudah lama tidak bertemu Tuhan, untuk keluarga cucu-cucu dan segala orang tua Tuhan. Dan kami yakin percaya tiada yang mustahil di dalam Engkau. Engkau melihat Jessica Tuhan, Engkau melihat ya Tuhan keluarga-keluarganya yang lain ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa, jamahan anugerah-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan Ina Karbo Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan. Demikian juga untuk keluarga ya Bapak Pak Hobak, keluarga Evan Tuhan. Ya Bapak, keluarga Pak Syarif Tuhan. Engkau melihat setiap kebutuhan dan kami mau bawa di dalam doa juga Tuhan. Tubuh Maria, Engkau melihat kebutuhan keterdesakan Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu tiada mustahil di dalam Engkau. Engkau berperkara ya Bapak. Demikian juga untuk acara KKR kami ya Bapak. Tuhan tolong ya Bapak, Engkau mau pakai Pastor Alvin untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Demikian juga setiap orang yang telah menerima Tuhan undangan yang berasal daripada-Mu. Biarlah Tuhan mereka datang dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan pesan ya Bapa, yang mampu melakukan segala sesuatu untuk mengubahkan ya Bapa sudut pandang di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Kami membuka ibadat kami. Kami mau berseru, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan kita. Segala ucapan syukur kita mau katakan Kau baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk setiap doa yang telah kami naikkan. Amin. Silakan duduk saudara. Biasanya kita berjabat tangan setelah kita berdoa, tapi dengan kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan kita mengendorkan. Mari kita tetap setia melakukan segala sesuatu untuk mematuhi aturan-aturan kesehatan pada saat kita mengalami atau wabah sedang melanda negeri kita. Saya yakin percaya bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana yang indah bagi setiap pribadi kita. Mari kita tetap bertekun untuk tetap giat melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Saya yakin percaya bahwa inilah waktu-waktu terakhir, waktu-waktu di mana kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan. Tapi kita di tempat ini, kita setiap orang yang percaya bahwa kita selalu mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Ada beberapa pengumuman bagi kita pada hari Jumat ini, tepatnya jam 5 sore, ada acara KKR di gereja di Pulau Gadung bersama Pastor Alvin. Saya sendiri akan hadir pada hari Jumat. Dan pada hari Sabtu jam 5 sore juga saya dan keluarga akan hadir. Kalau saudara ingin terlibat bersama, mari kita mendukung acara ini. Kita akan bersama-sama di dalam 2 hari ini untuk mendukung acara di gereja di Pulau Gadung. Kalau saudara ada kesulitan transportasi, silakan menjapri saya, hubungi saya. Kita akan bisa bersama-sama. Mari kita untuk bergabung bersama. Saya sendiri juga sudah lama tidak bersama dengan saudara-saudara kita di Pulau Gadung. Dulunya kita bersama di Harapan Indah, dan saya tidak sabar untuk bisa berbicara kepada mereka semua, berbagi kesaksian. Dan saya diberi kesempatan untuk tanggal 11, tepatnya pada bulan November, untuk berkhotbah di gereja di Pulau Gadung. Dan itu adalah suatu sukacita tersendiri, kita bisa merasakan berbagi apa yang Tuhan telah lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Pada hari Rabu kita tetap ibadah di tempat ini jam 19.30. Sebelumnya kita lihat jam 19.45. Tetapi ketika kami menjalani beberapa bulan, ternyata waktunya cukup untuk bisa membuka pintu gereja dan untuk bisa berdoa, dan kita rubah untuk lebih supaya jangan sampai kita kemalaman.
Jadi pintu gereja selalu terbuka jam 16.30 dan ibadah dimulai jam 19.30 di tempat ini. Dan pada hari Minggu seperti biasa jam 10.30 dan jam 15.30 kalau saudara ada merasa tidak nyaman atau ada sakit di dalam tubuh, mungkin saudara tidak bisa bersama di tempat gedung ini, saya mendorong untuk saudara bisa tetap di rumah dan saudara bisa bersama dengan kita di dalam ibadah, ada di channel YouTube. Saya mendorong untuk saudara bisa menyaksikan dan kita tetap berkomunikasi. Saya tadi telah membuat grup WhatsApp, mari kita berkomunikasi satu dengan yang lain, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami kerjakan untuk kita dapat melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Kita juga lihat pada hari Minggu ini ada tanggal merah. Kita tidak tahu mau merencanakan mau kemana, tapi kalau saudara bisa bersama atau ada yang kita bisa lakukan, silakan tulis untuk di grup. Kita akan bisa bahas bersama dan khususnya tidak terasa lagi kita akan memasuki tahun di mana kita akan mengakhiri tahun ini dan kita ada mempersiapkan Natal. Dan kita akan sibuk lagi mau melakukan sesuatu, acara Natal kita apa. Kalau saudara ada ide-ide hal-hal yang baru, mari amin kita akan bicarakan di grup. Ini adalah mungkin Natal yang pertama kita di Kalimalang ini, tapi ada suatu kegirangan, ada sukacita tersendiri saat kita bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Itu beberapa pengumuman bagi kita semua. Dan saya mendorong saudara, mari kita memulai hari kita di dalam doa, karena penting sekali itu dengan doa pagi, waktu-waktu untuk memulai aktivitas. Biarlah Tuhan selalu menguatkan kita, menolong kita, dan kita mau minta hikmat dari Tuhan untuk kita dapat menjalani hidup kita yang selalu baru di dalam Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Di dalam persembahan kita, saya telah melihat banyak begitu mujizat Tuhan, khususnya kita di daerah Kalimalang ini. Saya sangat senang karena segala kebutuhan apapun kita bisa untuk membiayai karena ada ketersediaan. Kita telah membeli kolam baptis yang begitu besar dan kita akan ada baptisan. Dan itu semua dari hasil dari apa yang telah kita investasikan di tempat ini. Berbicara keuangan adalah berbicara bagaimana ketaatan dan kesetiaan kita untuk melihat janji Tuhan di dalam setiap pergumulan kita, khususnya berkat Tuhan di dalam keuangan kita. Seringkali saya mengingatkan bahwa hal-hal keuangan bukanlah untuk seperti melihat di dalam persekutuan atau organisasi gereja kita, tetapi adalah berbicara mengenai visi dan misi, ketersediaan untuk kita dapat melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Mari setia di dalam persepuluhan, mari setia di dalam pemberian janji iman, dan suatu sukacita tersendiri saat kita menerima berkat karena Tuhan memberkati sumber-sumber keuangan kita. Jadi saya mendorong saudara sekali lagi dengan hati yang terbuka, mari kita memberi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan lewat pemberian kami, persembahan kami memberi dengan hati yang terbuka. Berkati ya Bapa, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di dalam pekerjaanmu, pelayananmu di Kalimalang ini. Tuhan tolong tangan-tangan yang memberi ya Bapa, berkati ya Bapa, dan kami siap memberi dan kami siap memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, mari angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara.
Yesus, kita merasakan suatu rahmat-Nya yang selalu baru di dalam setiap kita. Terima kasih yang terlibat di dalam pelayanan. Saya mendorong, sangat-sangat menjadi berkat tersendiri saat kita melakukan segala sesuatu bersama di tempat ini. Amin. Inilah memasuki bulan yang keempat kita berada merintis pelayanan di tempat ini, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang kelima. Kayaknya begitu cepat waktu ini, amin. Waktu-waktu ini kita tidak merasakan, tapi terus berputar. Besok kita akan memulai beraktivitas lagi, dan hal-hal itu, amin, menjadi, amin, perhatian bagi kita bahwa saat kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan sesuatu hal-hal yang baru. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 30. Saudara membawa kitab, kalau saudara juga tidak membawa, Hani telah mempersiapkan kepada kita untuk di layar di depan ini, untuk kita bisa membaca bersama-sama. Mari membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 25 ayatnya ke-14 sampai dengan 30. Saya bacakan kepada kita semua. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang ke dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawakan laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Dan apa yang kurang Engkau tambahkan ya Bapa, sehingga kami terfokus hanyalah di dalam Engkau. Berkati pertemuan kami ya Bapa, sehingga kami dapat dikuatkan oleh suatu pesan yang Kau sampaikan bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu ya Bapa, kuduskan hati dan pikiran untuk selalu terfokus menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu yang lalu, kita telah mendengarkan tentang ketaatan. Dan ketaatan akan menghasilkan kesetiaan. Dan inilah masih topik yang Pastor Jack berikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada kita semua, untuk membagikan mengenai nilai, visi dan misi yang ada di dalam gereja kita. Karena kita berada di tempat ini adalah bukan suatu melaksanakan apa yang disebut sebagai rutinitas, tetapi ada yang nilai yang Tuhan mau berikan bagi kita. Dia berbicara kepada kita. Dia memberikan suatu contoh dan teladan bagi kita, untuk kita dapat mendapatkan sesuatu, apa pesan yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Ketika kita mendengarkan tentang ketaatan, bahwa kualitas tersendiri terdapat di dalam ketaatan. Kalau kita melihat bahwa seorang yang taat hidupnya pasti dipisahkan dari apa yang menjadi keinginan pribadi, karena fokus kepada yang paling penting. Saya yakin percaya bahwa kita memiliki suatu cara pandang yang kita bisa menekankan dalam kehidupan kita, bahwa ada yang paling penting yang bisa untuk kita kerjakan. Suatu contoh yang sangat sederhana adalah di situ kita akan bisa melihat bahwa ada nilai kesetiaan. Setiap kita memiliki aktivitas atau kita mungkin bekerja di kantor, dan dari pekerjaan tersebut kita mendapatkan penghasilan, yaitu berupa uang. Dan uang itu penting bagi kita untuk kita membayar tagihan, kebutuhan, dan segalanya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya keinginan kita adalah bahwa kita tidak mau untuk mau bekerja. Karena di dalam pekerjaan itu akan membutuhkan suatu waktu, rasa capek, dan bisa juga mungkin penyakit atau emosional atau ketidaknyamanan yang akan kita hadapi untuk mendapatkan, untuk menuju atau kita dapat di dalam setiap pekerjaan kita. Tetapi karena kita membutuhkan apa yang disebut dengan upah untuk kelangsungan kehidupan kita, mau tidak mau kita harus melakukannya. Dari situ kita bisa melihat bahwa kita setia untuk di tempat, menuju di tempat pekerjaan kita. Hidup dipisahkan untuk hal yang lebih penting, seperti kita sekarang di tempat ini. Bisa saja kita berada di dalam rumah, istirahat, santai, tetapi kita memilih untuk datang beribadah, apalagi tadi sore ini hujan. Jadi penting bagi kerohanian kita untuk
melihat nilai bahwa penting bagi kita untuk nilai rohani kita dibangkitkan atau disegarkan. Untuk itu kita bisa datang beribadah di tempat ini. Amin. Ketaatan karena unsur percaya. Saya mau katakan bahwa saya harus taat kepada bos saya. Karena kalau tidak pasti atau kalau tidak, saya akan dipecat. Saya percaya kepada janji Tuhan. Oleh sebab itu aku taat walaupun ada proses yang saya harus lalui. Proses-proses itu mungkin menderita, kesulitan, dan sebagainya. Akhirnya ketaatan membawa kita kepada kebenaran yang memberikan mujizat serta terobosan dari Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Joshua yang taat setia, bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini adalah berbicara mengenai Joshua dan Kaleb memberikan laporan sesuai dengan apa yang mereka telah lihat ketika mereka mengintai tanah Kanaan. Tuhan memberikan janji itu tersebut kepada Joshua. Dari setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakinya, Joshua menjadi milik kepunyaannya. Tetapi ketaatan tidak akan berarti atau hal yang seperti kesia-siaan jika tidak ada kesetiaan. Nilai ketaatan akan berarti bila kita memiliki nilai kesetiaan. Fokus kita berbicara kesetiaan pada saat ini adalah kita mau melihat keteladanan seorang tokoh. Bukan berbicara tokoh yang ada di Alkitab, bukan tokoh yang menjadi panutan kita di luar sana, tetapi tokoh itu adalah pendiri dari gereja kita, Pastor Mitchell. Kita fokus kepada keteladanan sampai kesetiaan kehidupannya. Pastor Mitchell telah meninggalkan kita pada usia hampir, kalau nggak salah 91 tahun lebih atau hampir 92 tahun. Salah satu yang sangat menginspirasi kehidupan kami, pemimpin di dalam gereja kita, adalah legasi kehidupan Pastor Mitchell yang nyata akan ketaatan dan kesetiaan. Kita tadi telah membaca di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Berbicara mengenai talenta. Ada yang tuannya berikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Tetapi pada akhirnya tuannya itu memanggil para hambanya yang mendapatkan 5 talenta, telah menghasilkan 5 talenta dan mendapatkan 10 talenta. Yang 2 menghasilkan 2 talenta dan mendapatkan 4 talenta. Tetapi yang 1 tidak melakukan segala sesuatu atau tidak mengerjakan di dalam apa yang tuannya percayakan. Mengenai ini adalah berbicara poin kehidupan di dalam kesetiaan untuk mau melakukan sesuatu. Pastor Wayne Mitchell adalah hidup yang nyata di dalam persekutuan kita. Kita akan melihat di dalam apa yang telah dia bagikan di dalam kehidupannya bagi kita semua sebagai umat atau yang berada di dalam persekutuan The Potter House.
Yang pertama, kita melihat bahwa dia memiliki teladan kesetiaan yang nyata. Pastor Mitchell tidak perlu mengumumkan kesetiaannya terhadap misi atau amanat agung Kristus kepada kita semua. Tetapi kita semua telah mendengar atau melihat secara nyata teladan kesetiaan dalam hidupnya sampai pada detik-detik terakhir kehidupannya. Saudara sendiri melihat bahwa gereja kita jarang sekali terekspos di media sosial. Hanya saja selama pandemi ini kita masih bisa menggunakan media-media supaya tetap melangsungkan ibadah. Tetapi kita bisa melihat bahwa kesetiaan itu apa yang Tuhan telah berikan di dalam visi misi tidak seperti untuk hanya disampaikan, tetapi saya bisa menekankan bahwa Pastor Mitchell langsung mempraktekkan apa yang telah dia terima. Sebagian dari kita yang masih baru atau yang sudah lama di sini, ada yang mengalami pergumulan atau mendapat terobosan, ada pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk. Kita telah melalui hal-hal tersebut. Saya mau katakan kepada kita semua, Pastor Mitchell, pendiri dari gereja kita, yang hidup lebih lama daripada kita semua yang ada di sini. Beliau lebih sering mengalami hal-hal yang buruk daripada yang baik. Tanpa diragukan telah kita lihat perkenanan Tuhan kepada persekutuan kita, dan hidup beliau sangat-sangat Tuhan pakai. Tetapi ini tidak terjadi dengan mudah, dengan selalu mulus atau begitu cepat atau gampang untuk dilalui. Pastor Mitchell mengalami lebih banyak pengalaman pahit daripada yang baik. Mungkin saudara tidak percaya, tetapi dia melihat anak-anaknya meninggal sebelum dia. Karena kita lihat dia memiliki umur yang sangat panjang. Banyak dari para murid yang dimuridkan oleh Pastor Mitchell melakukan pemberontakan, meninggalkan dia, menfitnah dia, menjelekkan kepemimpinannya, menjelekkan Pastor Mitchell, menjelekkan gereja Porterhouse. Dan hal ini kita sering bisa temukan di dalam internet. Saya sendiri mengalami masa-masa seperti apa yang di dalam poin, baik kita di Kalimalang sebelumnya ataupun di Pulau Mas. Akhirnya saya bisa mengerti. Tahun 2015 istrinya meninggal. Selama 5 tahun ke depan, Pastor Mitchell selalu setia melayani Tuhan dan tidak pernah berhenti. Kita bisa membayangkan Pastor Mitchell saat itu dalam kesendirian, kesepian, pergi dan pulang dari melayani, sendiri makan, sendiri tidur sendiri, setelah mengarungi pernikahan bersama dengan Nelda, Sister Nelda, lebih dari 40 tahun. Wajar saja ketika Sister Nelda meninggalkan Pastor Mitchell, ia mengatakan kepada suaminya, sudah saatnya saya pensiun. Tetapi tidak, ketaatan yang terlebih, kesetiaan, membuat Pastor Mitchell terus melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Poin yang kedua adalah berbicara mengenai hamba yang setia. Pada tahun 2010 ada pepecahan terjadi di gereja induk kita di Beachboro, Australia. Jemaat pada waktu itu sekitar 400 sampai 500 orang.
Pemimpin pada waktu itu membawa seluruh jemaat Porterhouse keluar dari jalur persekutuan, yaitu memberontak dari kepemimpinan Pastor Mitchell. Pastor ini mencoba untuk mengambil semua jemaat dan mendirikan sebuah gereja sendiri, menjelekkan nama baik Pastor Mitchell. Rencananya diketahui dan dia mengundurkan diri dari Porterhouse. Apa yang dia lakukan? Dia membuka gereja 10 menit nggak jauh dari gereja Porterhouse Beachboro. Dia berhasil menghasut para jemaat dan sekitar setengah lebih para jemaat keluar dari Porterhouse. Sehingga sampai sekarang juga kita mengetahui bahwa pastor-pastor, orang-orang yang dekat dengan kita dulunya sudah tidak bersama dengan kita di Porterhouse. Para pemimpin memutuskan waktu itu supaya ada penggantian pastor di gereja Beachboro. Para penatua mereka berunding siapa yang bisa mengambil alih gereja di Perth ini. Akhirnya para penasehat mengatakan bahwa Pastor Mitchell lah yang harus ambil alih, karena jemaat yang masih ada pasti akan mendengar perkataannya. Tetapi masalahnya pada waktu itu adalah Pastor Wayne Mitchell sudah berumur 80 tahun. Bagaimana dia akan melakukan perjalanan dari Amerika ke Australia dan menjadi misionaris pada usia 80 tahun. Pertama kali, gagasan tersebut disampaikan kepada Pastor Wayne Mitchell. Dia menolak. Karena di situ bukan dia datang untuk mengadakan pertemuan KKR, tetapi untuk mengurus masalah yang terjadi di gereja Beachboro. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang memberontak, menfitnah, dan mengkhianati. Dan saya yakin percaya bahwa itu tidak baik bagi kesehatannya. Dan itu benar terjadi ketika itu dia mendengar. Dan banyak yang dia tidak tahu, sehingga Pastor Wayne Mitchell mengalami stres tinggi, sehingga di dalam tubuhnya keluar bintik-bintik merah. Dan pada akhirnya dia bersedia mengambil alih gereja kita di Perth. Saudara sendiri melihat bahwa kesetiaan Pastor Wayne Mitchell pada usia 80 tahun usianya meninggalkan kediamannya yang jauh menuju Australia, berada di tempat di mana orang-orang membenci dia karena hasutan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi? Dari buah yang Pastor Wayne Mitchell lakukan, bahwa kebangunan rohani terjadi di gereja Perth, sehingga gereja Perth kembali lagi kepada visi dan misi, dan sekarang dipimpin oleh Pastor Penny. Ini semua karena kestaatan dan kesetiaan Pastor Mitchell. Kesetiaanku akan misi Tuhan tidak akan dihentikan oleh apapun. Itu pesan Pastor Wayne Mitchell. Kita masuk di dalam poin yang terakhir, kebahagiaan hati Tuhan. Kita bisa merenungkan bagaimana hal itu bisa terjadi di dalam usia 80 tahun, harus pergi menetap di negara lain, mengatasi masalah-masalah orang yang membenci dia. Kita semua tak lelah dengan masalah yang ada di dalam hidup kita. Masih akan lebih memilih untuk tinggal di negara kita, di rumah kita, dan lebih baik
bagi kita berpikir untuk mengurusi masalah kita sendiri. Pada bulan Juni, kita mendengarkan kabar bahwa Pastor Mitchell mengidap penyakit Alzheimer. 2 bulan sebelumnya, bulan April, adalah perjalanan terakhir ke luar negeri di usia 90 tahun lebih. Terakhir, saya bertemu dengan Pastor Wayman Mitchell atau pendiri gereja kita ketika kami ikut konferensi bulan Maret tahun ini. Ketika saya mengikuti, saya selalu terfokus karena dia selalu duduk di depan sebelum firman Tuhan disampaikan. Saya selalu terfokus kepada dia, melihat dia dengan seperti tubuh yang sudah tak berdaya, tetapi roh dan semangat yang masih menyala-nyala. Saya menyaksikan sendiri ketika lagu pujian kita lagi bernyanyi, tanpa sadar dia jatuh, langsung duduk, dan dia coba bangkit kembali untuk mau bernyanyi, tapi jatuh lagi. Akhirnya Pastor Tom yang berada di sampingnya mengajak dia duduk, sehingga tetap bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Dan saya juga lihat ketika saya berada di dalam kumpulan atau ada ruangan, kita berada di ruang kantor Pastor P. Ada kopi di situ, ada buah, ada donat untuk kita bisa fellowship. Dan saya memperhatikan dia mengambil sendiri, memakan sendiri. Dan apa yang terjadi saya suka lihat, dia cara memakan sudah belepotan, sudah jatuh. Lalu dia melihat di lantai, dia memungut sampahnya dan dia buang lagi. Dan pada hari Kamis waktu itu ada kesempatan bagi kami bersama dengan Pastor Wayman Mitchell untuk makan siang bersama, dan itu dan malamnya dia akan kembali ke Amerika. Dan saya juga menemukan kesederhanaan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Makan, belepotan. Dan saya seperti merasa prihatin. Dan saya berpikir bahwa sebenarnya dia itu harus sudah berada di rumahnya bersama dengan keluarganya. Tetapi dia memiliki suatu antusias untuk berbicara mengenai hal-hal keberadaan Tuhan untuk setiap orang mendengarkan kabar baik tersebut. Dari kesetiaan beliau, amin, kita melihat segala perkara bisa dilalui karena Tuhan bersama dengan apa yang Pastor Wayman Mitchell lakukan. Perpecahan yang terjadi di Beachboro sama juga pernah kita mengalami. Dan saya mengatakan itu semua proses yang Tuhan mau lakukan bagi kita, untuk kita bisa menjadi dewasa, untuk kita dapat mengerti. Dan kita lihat sendiri dan kita merasakan sendiri sekarang gereja kita berada di jalurnya kembali. Masa-masa sulit telah kita lewati, dan kita lihat di dalam hasil kesetiaan Pastor Mitchell dalam segala kondisi yang dialami, dan mendapatkan atau membuahkan suatu hasil. Fellowship kita atau gereja kita hampir ada semua di semua negara. Kita berpikir kemarin Singapura agak susah bagi gereja kita untuk masuk di sana. Tapi puji nama Tuhan, pada bulan Maret kemarin saya bersama dengan Pastor Gary Go ditabiskan, dan dia berada di dalam pelayanan saat ini
di Singapura. Dan kita juga lihat sendiri di gereja kita di Dili. Sekarang ada 3. Kemarin juga waktu pentabiskan ada pastor Rius yang mengambil langkah untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Gereja kita hampir 3.000 gereja sekarang ada di berbagai dunia, berbelahan dunia. Menemukan orang yang setia sangat jarang sekali, apalagi pada zaman new normal ini. Orang-orang seringkali berada di dalam kebimbangan, ketakutan untuk mengambil langkah, untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Seringkali, amin, ada rasa ketakutan, ada rasa ketidaktahuan mengenai apa yang akan Tuhan mau lakukan. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua dari sejarah Pastor Raymond Mitchell ini yang mendapatkan suatu buah untuk tetap berada di dalam kesetiaan untuk melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Kita membuka di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Yang kita pikirkan selama kita berada di dalam kehidupan ini adalah berbicara mengenai kehidupan kekal atau kehidupan yang selanjutnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebulan, setahun kemudian. Dan kita lihat sendiri, amin, ada saudara kita yang datang di tempat ini. Kita sangat bersuka cita bersama melakukan sesuatu, tapi begitu cepat meninggalkan kita. Kita tidak pernah berpikiran sebelumnya, amin, apa yang akan terjadi. Tetapi puji nama Tuhan, amin, saudara kita ini melakukan yang terbaik selama kita bersama di tempat ini. Berbicara mengenai hal-hal rohani, melakukan hal-hal rohani, membawa pesan-pesan yang dapat mendorong iman percaya. Jadi kita bisa melihat bahwa siapa yang menjadi musuh Allah. Seringkali kita bisa menemukan bahwa banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Kita membuka di dalam Amsal pasal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Puji nama Tuhan, amin. Kita masih bisa menemukan orang-orang yang setia, khususnya di dalam gereja kita. Saya sangat menghormati ada Tante Welsa yang masih setia bersama dengan kita di Kalimalang ini, bersama dengan keluarga. Itu juga menjadi berkat tersendiri. Apapun kita bisa melewati, apapun kita bisa melalui, dan menjadi suatu berkat tersendiri bagi kami. Bahwa pada saat-saat sulit, dan saya juga mengalami hal-hal sangat sulit di dalam kehidupan saya, khususnya juga berada di dalam gereja, tetapi bisa kita lalui, bisa kita melakukan segala sesuatu karena ada nilai kesetiaan yang telah tertanam di dalam hidup kita, di dalam persekutuan kita. Pastor Raymond Mitchell dapat kita jadikan parameter kesetiaan kita, seperti perumpamaan hamba dan talenta. Tuhan telah memberikan talenta 5, 2. Kita bisa melakukan dengan setia karena kita memiliki Tuhan yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Kita tidak menjadi bagian yang memiliki satu talenta dan menguburkan. Kita tidak berlaku setia, tidak kita melakukan. Sehingga pada saat Tuhan itu datang, Dia mendapatkan bahwa kita tidak mengerjakan dengan setia. Seperti perumpamaan hamba dan talenta.
Tidak peduli berapa talenta yang kita miliki. Tapi Tuhan mau kita menghasilkan atau berbuah. Dan daripada itu, amin, kita melakukan dengan setia dan konsisten. Kita melakukan dengan setia dan konsisten di tempat ini. Saya mau, amin. Dan bersama-sama melakukan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berbuah untuk membahagiakan hati Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita melihat di dalam Matius 25 ayat 23 firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Coba kita membayangkan, melihat ke belakang sejarah gereja kita. Ada banyak sekali orang yang memiliki potensi-potensi, talenta-talenta yang sangat luar biasa. Tapi mereka tidak menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Bagaimana dengan kehidupan mereka? Kita tahu kehidupan mereka banyak yang sangat-sangat menderita. Dulunya mereka berada di dalam jalurnya Tuhan. Mereka menjauh. Dan saya percaya ketika kita setia melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, sama seperti yang Tuhan berikan perumpamaan hal kesetiaan. Ini tantangan bagi kita yang masih hidup. Kesetiaan semakin hari semakin jarang sekali untuk kita temui. Tapi terbukti melalui firman Tuhan mengingatkan kita pentingnya kesetiaan. Pastor William Mitchell, hari Minggu yang lalu kita telah melihat videonya bagaimana cucunya memberikan kesaksian tentang kehidupan William Mitchell pada detik-detik terakhirnya. Dia masih setia, terbaring di rumahnya, dia masih bisa menyaksikan anaknya berkhotbah di gereja. Jangan sampai kita memiliki pemikiran untuk menyimpang dari kesetiaan kita. Jangan semakin kita dekat dengan garis akhir, tetapi kita bimbang di dalam kesetiaan, kerajinan. Tapi saya mau katakan, mari kita memupuk kesetiaan, kerajinan, semangat kita untuk Tuhan semakin bertambah. Keadaan-keadaan yang saat ini terjadi, pandemi yang terjadi pada saat ini, janganlah memudarkan kesetiaan kita, pengharapan kita untuk kita mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Ketika kita merintis di tempat ini, secara mungkin manusia, kita tidak tahu mau melakukan apa. Tetapi Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu. Tak terasa 4 bulan kita telah melalui berada di dalam pelayanan di tempat ini. Kita akan masuk ke bulan kelima. Kita akan mempersiapkan pasangan-pasangan yang baru kembali untuk mau melakukan. Kota Bekasi ini begitu luas, Indonesia ini begitu luas, dan kita mau setia melakukannya karena pemimpin kita, Pastor William Mitchell, telah memberikan teladan sampai pada akhir hidupnya, setia di dalam visi dan misi untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Hal yang sama juga berbicara kepada kita. Kita jangan terombang-ambing dengan apa yang dunia tawarkan, tetapi mari kita fokus untuk berbicara mengenai keselamatan dari ujung atau akhir kehidupan kita ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
Engkau yang hadir bersama dengan kami oleh kuasa Roh Kudus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya memberikan undangan bagi setiap orang. Berbicara kesetiaan adalah berbicara mengenai komitmen untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Mungkin saudara yang hadir di tempat ini, saudara tidak mengerti tentang kesetiaan. Karena ada dosa di dalam kehidupan saudara. Saudara masih nyaman di dalam kehidupan dunia ini. Saudara masih bisa bermain-main dengan hobi saudara. Saudara masih bisa untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi keinginan-keinginan kedagingan saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara yang hadir di tempat ini, itu tidak berbicara mengenai kekekalan. Pastor Wayne Mitchell mengakhiri pertandingan kehidupan ini, dan saya bisa mengatakan dia adalah pemenang. Dia melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan sampai pada akhirnya. Dia tahu bahwa ada nilai yang harus dia tanamkan dalam kehidupannya, bahwa dia telah diselamatkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Kalau itu saudara, pada saat ini saudara telah mendengarkan khotbah dan Tuhan berbicara menggerakkan hati saudara, saya mau katakan bahwa keselamatan itu diberikan pada saat saudara merespon dan berkata, ini aku Tuhan, manusia berdosa, saya mau meninggalkan segala dosa saya mau menjadi manusia hidup baru, saya mau melakukan segala sesuatu di dalam Engkau. Tuhan, tolong saya, berkati hidup saya, berkati rumah tangga saya, berkati pekerjaan saya, sehingga pada akhirnya Engkau menemukan saya sebagai hamba yang setia. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara ingin mau menjadi manusia yang hidup baru, mau mendapatkan pertobatan yang sejati, hal yang sederhana saya akan bawa saudara di dalam doa. Kalau saudara setuju dengan saya, silakan angkat tangan saudara. Saudara yang hadir di tempat ini. Kalau tidak ada, saya mau katakan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari ambil waktu bagi Tuhan. Katakan di dalam doa saudara, benar Tuhan, terima kasih Tuhan untuk nilai kesetiaan yang telah Kau tanamkan di dalam persekutuan kami. Segala badai bisa kami lewati, kami mau tetap setia di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami, lindungi kami, berkati kami. Sebelum kita mengakhiri, mari kita mengambil waktu saat teduh. Kita mau berdoa, kita mau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, beri nilai kesetiaan di dalam hidup saya. Kalau saudara selesai berdoa, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih untuk waktu saudara, dan saya yakin percaya bahwa apa yang telah kita dengarkan mengenai fondasi di dalam gereja kita, mengenai kesetiaan, dan pastor kita telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, tetapi visi misi yang ada di dalam gereja kita terus bertumbuh, terus akan melahirkan generasi yang baru, karena kita memiliki nilai kesetiaan untuk kita mau melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara ada pergumulan dan kebutuhan, silakan menulis di grup
Atau kalau saudara merasa sungkan di grup, saudara bisa japri saya, japri Hani. Kita akan selalu bawa di dalam doa. Dan saya mendorong saudara sekali lagi, kita bisa bersama mengambil waktu kita untuk mendukung gereja kita yang ada di Pulau Gadung. Kalau saudara tidak bisa hadir untuk hari Jumatnya, kita bisa bersama-sama pada hari Sabtu. Dan kita mau mendengarkan sesuatu pesan yang Tuhan mau bicara kepada kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk ibadah kami pada saat ini. Semua dapat kami lalui karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Dan inilah kami umat-Mu, kami mengarahkan hati kami. Kami mau fokus di dalam Engkau. Karena di dalam Engkau ada jawaban dari setiap apa yang kami pergumulkan. Kami percaya, kami melihat bahwa di dalam Engkau segala perkara dapat kami lalui karena di dalam Engkau ada jawaban. Dan kami mau menerima berkat-Mu yang tercurah Tuhan bagi setiap kami. Engkau memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, keuangan kami, kesehatan kami. Dan ya Tuhan Yesus, kami tetap terbangun di dalam iman percaya kami. Sehingga pada saat kami meninggalkan tempat ini, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan selalu menyertai. Sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan di dalam pribadi kami, rumah tangga kami, tetangga kami, dalam pekerjaan kami. Sehingga kami dapat menjadikan ya Tuhan pribadi-pribadi kehidupan kami yang menghasilkan buah di dalam kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, damai sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.